Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Azmi Hasibuan dari Prodi TPTP 19A. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang ekosistem hutan Rengas. Oke, langsung saja kita ke video. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hutan kerangas. Hutan kerangas adalah hutan yang memiliki lahan ekstrim dan rawan atau sangat peka terhadap gangguan misalnya kebakaran. Kata kerangas berasal dari bahasa Dayak Iban yang memiliki arti tanah yang tidak dapat ditanami padi. Dalam sebuah proses rantai ekosistem yang rumit, vegetasi mendaur ulang nutrisi yang jatuh dari jatuh pohon yang kemudian membentuk serasa, tanah, dan seterusnya. Hara yang ada di dalamnya digunakan untuk pertumbuhannya. Salah satu keunikan dari ekosistem hutan tersebut adalah hutan kerangas. Konon, kata kerangas berasal dari Dayak Iban yang berarti tanah yang tidak dapat ditanami oleh padi. Julukan ini diberikan karena substrat tanah yang membentuk hutan kerangas sangat miskin unsur hara. Karena kondisi yang ekstrim, vegetasi yang mampu bertahan di hutan kerangas umumnya telah pola adaptasi yang luar biasa. Salah satu contohnya adalah vegetasi pemakan serangga seperti genus Nepenthes spp atau kantong semar tropical picture plant yang menyerap nutrisi dari serangga yang terjebak ke dalam kantung tanaman ini. Nutrisi serangga kemudian diserap oleh kantong semar untuk bertahan hidup di ekosistem yang ekstrim. Dan jenis tumbuhan lain adalah goronggang atau Crotacillum arborescens yang merupakan jenis pohon pionir di hutan sekunder. Pohon ini memiliki kemampuan untuk bertahan dari panas, cepat tumbuh, dan dapat hidup dalam sebuah hutan yang pernah terbakar. Batang kayunya yang keras dan liat maupun membentuk vegetasi ini bertahan dalam kondisi kering dan panas. Dalam sebuah perjalanan ke Danau Tahai, Kalimantan Tengah, Mohamai, Indonesia menemukan salah satu blok hutan kerangas yang didominasi oleh keronggang. Vegetasi ini tumbuh di atas substrat tanah yang terdiri dari pasir skila dan potsol merah kuning. Lokasi ini pernah mengalami kebakaran besar pada tahun 1997 dan saat ini sedang memulihkan dari menuju suksesi hutan secara alami. Selain dominasi geronggang dan kantong semar, anggrek tanah banyak ditemukan di lokasi ini. Menurut penuturan dari masyarakat lokal, hutan kerangas yang telah 2 kali terbakar akan sangat sulit untuk kembali pada bentuk semula. Hasil observasi masyarakat hanya alang-alang dan mampu hidup di kawasan bekas hutan kerangas yang telah berulang kali terbakar. Selain itu, hutan kerangas berpotensi sebagai sumber obat-obatan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kirshner et al. 2013, sekurang-kurangnya terdapat 36 jenis tumbuhan dari hutan kerangas yang dapat digunakan sebagai bahan pengobatan. Disebabkan tempat tumbuh yang ekstrim, tumbuhan yang hidup di hutan kerangas telah menjelma menjadi suatu komunitas vegetatif spesifik dan berpotensi dalam menghasilkan metabolit sekunder yang menjadi dasar sebagai tanaman bahan pengobatan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh hari ini, beberapa tumbuhan hutan kerangas yang telah dimanfaatkan untuk khasiat obat diantaranya juang harap, kantong semar, tabat bario, dan seduduk. Para peneliti berkesimpulan bahwa pemanfaatan hutan kerangas kedepannya dapat digunakan sebagai sumber bahan baku obat-obatan yang berguna. Menurut para peneliti, kedepannya tumbuhan dari hutan kerangas dapat dikembangkan sebagai antibakteri, antioksidan, antiplasmodium, antihipertensi, dan anti-diabetes. Menurut penelitian, hutan kerangas sendiri bersosialisasi dengan lapisan gambut. Lapisan tanah gambut yang berasal dari jenis-jenis serasa organik menumpuk selama puluhan ribu tahun di atas substrat dasar pasir kuarsa. Dengan demikian, beberapa ahli menyimpulkan bahwa hutan kerangas merupakan awal dari suksesi kompleks sebagai vegetasi yang bertahan hidup di atas lapisan miskin hara yang dapat akhirnya akan menciptakan tumbuhan tebas serasa gambut di atas tanah tersebut. Itulah hutan kerangas. Untungnya masih ada vegetasi yang dapat hidup dengan kondisi ekstrim di atas minimnya lapisan subur tanah seperti tanah kerangas. Jika tidak dapat dipastikan bahwa sebagian besar dataran Pulau Kalimantan itu berubah menjadi gurun pasir sejenak dulu.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen pada kolom komentar. Oke, demikian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.